Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amelia Putri. Saya ingin menampilkan hasil dari tugas akhir saya, yaitu pembuatan program sederhana pada mata kuliah Teknik Pemrograman Terstruktur 1. Pada kali ini saya menggunakan aplikasi CodeBlock dengan pemrograman bahasa C. Program yang telah saya buat ini yaitu program menu paket cafe. Di sini saya sudah membuat programnya. Pada program paket menu cafe ini, saya menggunakan dua library, yaitu include.stdlib.h dan include.stdio.h, di mana include.stdlib ini berfungsi untuk menampilkan perintah char dan integer. Pada variabel yang saya gunakan, saya menggunakan perintah integer. Dan include.stdio.h ini berfungsi untuk menampilkan perintah printf dan scanf. Tentunya saya menggunakan pada statement-statement yang saya gunakan. Selanjutnya ada fungsi main, di mana main ini adalah fungsi utama pada pemrograman yang akan dieksekusi pertama kali pada saat program dijalankan. Tentunya main harus diikuti dengan buka kurung kurawal, diikutsertakan dengan return 0 titik koma, dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Di sini ada variabel yang saya buat menggunakan integer dan statement yang saya buat ini adalah tampilan awal yang nantinya akan muncul pada saat pertama kali saya jalankan. Dan di sini saya menggunakan fungsi printf yang artinya untuk mencetak output ke layar komputer. Yang dicetak itu yang di dalam kutip ini seperti ini. Terus selamat datang di Amelia's Cafe. Dan kenapa di sini ada slash n? Slash n ini adalah fungsinya untuk mengenter atau untuk membuat garis baru di bawahnya. Jadi dia tidak terus-terus panjang ke samping. Dan tidak lupa di akhir statement selalu menggunakan titik koma, karena jika tidak maka program akan error. Selanjutnya saya menggunakan percabangan switch case, di mana variabel yang saya tuliskan di sini yaitu menu dan case yang saya beri nilai 1. Di sini saya hanya memiliki 3 paket menu makanan saja. Jadi saya menggunakan 3 percabangan case. Jadi case 1, case 2, dan case 3. Di setiap akhir masing-masing case tersebut selalu diakhiri dengan break titik koma yang bertujuan agar program berhenti mencetak case saat sebuah case itu terpenuhi. Dan variabel menu yang saya tuliskan di percabangan ini nantinya akan dipanggil oleh scanf yang berfungsi untuk mengambil inputan pada keyboard. Dengan format yang dituliskan %d, dia akan menampilkan nilai tersebut. Jadi jika saya tuliskan angka 1 nantinya, dia akan membacanya 1, yaitu case 1. Kenapa case 1? Karena 1 di sini yaitu tadi value yang saya tuliskan adalah 1 itu untuk case 1. Jadi Anda memilih paket 1 dari variabel menu. Begitu juga dengan 2 dan 3. Misalkan saya tulis 2. Berarti pada variabel menu di percabangan menu ini dia akan membaca value 2 yaitu case 2 dengan output yang ditampilkan adalah Anda memilih paket 2. 3 pun juga begitu sama. Jika Anda tulis 3, dia akan menampilkan case 3 dengan output yang ditampilkan adalah Anda memilih paket 3 pada percabangan menu ini. Dan di statement case 1 ini terdapat printf. Printf yang artinya mencetak. Dia akan mencetak ketikan yang saya telah ketikkan di sini di dalam kutip 2 ini. Dan di sini ada printf slash n nasi titik 2 %d kutip 2 koma nasi, artinya adalah dia akan mencetak nasi titik 2 dengan nilai yang dihasilkan berasal dari sini nasi. Nasinya yang telah saya tulis di variabel atas sini adalah 3000, jadi dia akan menampilkan 3000. Dan begitu juga dengan ayam bakar dengan %d
dia akan menampilkan di sini 7.000. Nilainya tertera 7.000. Begitu juga dengan tahu, tempe, lalapan, air mineral. Lalu di sini ada printf, banyaknya pesanan. Saya menggunakan scanf lagi. Scanf yang tadi saya gunakan itu untuk mengambil inputan. Di sini saya mengambil inputan dari jumlah pesanan. Jadi jumlah pesanan ini yang nantinya kita akan ketikkan secara manual di layar pada saat di run. Jadi setelah kita menuliskan secara manual jumlah pemesanannya, di sini terdapat variabel subtotal. Subtotal ini dia akan menjumlahkan seluruh yang berada di paket 1, seperti variabel nasi, ayam bakar, tahu, tempe, lalap, dan air mineral. Dia akan menjumlahkan yang akan nantinya menjadi jumlah dari subtotal ini. Dan variabel total ini juga dia akan menjumlahkan subtotal dikali dengan jumlah pemesanan. Jadi variabel total yang tadi hasil dari seluruhnya di paket 1 ini nanti akan ditaruh di variabel total dikali dengan jumlah pemesanan. Jumlah pemesanan ini yang tadi kita ketikkan secara manual, kita ketikkan setelah kita mau berapa, dan nantinya akan menjadi total. Selanjutnya ada pajak. Pajak berasal dari variabel total dikali dengan 10/100. Itu akan menjadi pajak, dan variabel total akhir itu akan dijumlahkan dengan total ditambah variabel pajak. Jadi total tambah pajak akan menghasilkan total akhir yang nantinya akan muncul di struk pembayaran ini. Jadi jumlah pemesanan di sini itu yang tadi kita ketikkan secara manual berapa jumlahnya, dan subtotal tadi itu kita ambil dari variabel subtotal, berarti yang berada di paket 1 ini akan masuk ke sini subtotal yang tadi kita telah jumlahin. Terus di sini ada total paket 1 dikali persendi, terus titik persendi kutip, kita mengambil dari jumlah pemesanan koma total, berarti persendi di sini akan mengambil dari jumlah pemesanan yang telah kita ketikkan secara manual. Misalkan kita ketik 2, berarti total paket 1 dikali oleh 2, dan di sini akan memunculkan hasilnya. Jadi total paket 1 di sini kan variabel total di sini yaitu subtotal dikali jumlah pemesanan. Berarti nanti di sini akan muncul sekian harganya. Begitu juga dengan pajak. Pajak 10%. Jadi di sini kita udah tuliskan 10%, 10/100. Nanti kita akan tuliskan di sini hasilnya. Terus untuk printf total yang harus dibayarkan yaitu tadi di sini kita menulis variabel total akhir. Jadi yang akan muncul di total yang harus dibayarkan itu total akhir. Total akhir yaitu variabel total ditambah pajak. Jadi di sini hasilnya gitu. Dan selanjutnya juga sama untuk case 2 dan case 3. Case 2 dan case 3 pun juga sama dengan case 1 tadi isinya. Yang membedakan hanyalah pilihan paket saja. Jadi yang membedakan di sini hanya subtotal. Di sini hanya berisi nasi, ayam geprek, lalap, dan es teh manis. Untuk yang lainnya sama. Nanti di sini dia akan menuliskan subtotalnya dengan harga yang tertera pada paket 2 dengan pajak 10% dan total yang harus dibayarkan yaitu variabel total ditambah pajak, dan hasilnya akan ditaruh di total yang harus dibayarkan. Case 3 juga sama, yang membedakan hanyalah variabel subtotal karena dia akan menjumlahkan variabel nasi, soto ayam, dan teh hangat saja. Dan tidak lupa untuk di akhir setiap case selalu menggunakan break, titik, koma yang
Break titik koma ini bertujuan agar program berhenti mencetak case. Dan di sini saya juga menggunakan percabangan lagi di dalam case, yaitu if else yang saya tuliskan dengan variabel kembali sama dengan 00 goto menu, dan else if kembali 99 goto keluar, yang artinya jika kita mengetikkan 00, maka di sini variabel kembali akan membaca yaitu balik ke menu, yaitu menu yang telah saya tulis di atas ini adalah variabel menu ini. Dia akan balik ke selamat datang di Amelia's Cafe. Jika dia mengetikkan 99, maka variabel kembali akan membaca 99 goto keluar. Dia akan keluar dari pemrograman. Oke, di sini saya akan menjalankan program saya dan muncul seperti pada layar. Anda memilih paket 1 yang berisi nasi, ayam bakar, tahu, tempe, lalap, dan air mineral. Saya akan memilih pesanan 2, banyaknya pesanan, yaitu jumlah pemesanan saya itu 2 dengan total yang harus saya bayar 37.400. Saya akan balik lagi ke menu dan muncul pada menu utama lagi. Saya akan memilih paket 2. Sini paket 2 ada nasi, ayam geprek, lalap, dan teh manis. Dan saya banyaknya pesanan, saya akan memilih 5. Total yang harus dibayar yaitu 115.500. Saya akan kembali ke menu lagi. Saya akan menekan paket 3. Saya akan memesan paket 3, yaitu berisi nasi, soto ayam, dan teh hangat. Saya akan memilih 3. Yang muncul yaitu saya memilih 3 paket dengan total yang harus saya bayar 59.400. Saya akan keluar. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.